Podcast Bawaslu Sulut, pemilu adil, harapan terwujud. Suara kita bersatu dalam cita. Bawaslu Sulut mengawasi. Bawaslu Sulut mengawasi. Iya, halo sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita berjumpa di podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Kali ini bersama saya, Regina Magei. Pemirsa, kita akan membahas mengenai kesiapan KPU menghadapi Pilkada 2024 dan tentunya akan membahas mengenai evaluasi pemilu yang baru saja lewat. Bersama narasumber kita kali ini sudah hadir di ruang podcast Bawaslu Sulut, ada Bapak Kenli Poluan selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara. Halo Pak Kenli, apa kabar? Baik. Sehat-sehat Pak ya? Sehat. Oke, luar biasa Pak Kenli, terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di ruang podcast kali ini. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai kesiapan Bawaslu ini Pak, bersama Ketua Bawaslu Sulut Pak Ardiles. Kali ini kita akan bertanya dari pihak KPU. Tapi sebelumnya kita mau cari tahu lebih jauh lagi sosok seorang Kenli Poluan ini sebenarnya seperti apa. Kalau dari saya pribadi sebenarnya melihat Pak Kenli ini agak misterius sebenarnya. Oh begitu. Agak susah dihubungi soalnya ya. Dan tidak ada medsos. Ya itu dia, makanya termasuk sosok yang misterius. Pak Kenli, memang tidak ada media sosial kah sama sekali? Sekarang tidak ada. Uh-uh. Dulu ada waktu masih muda. Oh, Waktu medsosnya lagi awal-awal. Sekarang kan ada medsos lembaga. oke. Jadi yang kita kedepankan itu adalah medsos lembaganya. Merasa tidak perlu untuk ada media sosial pribadi, Pak. Di zaman sekarang ini, Pak, orang semua suka ada media sosial malah. Kan kita akses semuanya kan bisa. Sekarang informasi Oke. tidak terbatas di medsos. Oke. Dan karena lembaganya punya, kita bisa lihat Oke. melalui medsos lembaga itu. Nah itu kan berarti terbukti memang Pak Kenli ini misterius dan cukup unik juga ya. Tidak punya media sosial di zaman sosial media sekarang ini. Tapi Pak. WA kan bisa sekarang jadi media sosial. Ah. Kalau WA ada kan. Iya. Dan seorang Kenli Poluan memang berpegang teguh tidak akan ada media sosial Pak sampai selesai masa jabatan. Ya belum tahu karena dunia kan yang tidak berubah kan itu perubahan itu sendiri. Oh, oke. Yang tetap itu yang berubah. Oke, baik, luar biasa. Pak Kenli, ini kan sudah berkecimpung di dunia kepemiluan. Sejak kapan sebenarnya tertarik? Sebenarnya ketertarikan pada kepemiluan itu berasal dari ketertarikan pada atau keterlibatan pada demokrasi. Karena dulu aktivis atau mahasiswa yang hidup pada tahun 90-an dia pasti concern pada demokrasi. Oke. Nah, dulu era Yang sekarang sudah otoriter. kurang kah, Pak? Gimana? Tadi kan bilang yang mahasiswa 90-an concern demokrasi. Yang saat ini bagaimana, Pak, lihatnya? Memang di satu gerakan mahasiswa yang dulu tahun 98 terlibat meruntuhkan Pak Kenli juga ada di sana. Kebetulan jadi mahasiswa dan pemimpin mahasiswa di sana. Oh. Dan biasanya dalam satu pergerakan politik termasuk mahasiswa dan pemuda, dia ada puncaknya. Setelah puncaknya dia resonansinya turun di situ. Oke. Nah, gitu. Apalagi Termasuk pemimpin gerakan mahasiswa 98 di Manado, Pak, atau di mana? Ya di Sulawesi Utara. Di lah. Sulawesi Utara. Kan saya dulu ketua Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi IKIP Manado dulu. Oh, oke. Tahun 98 sampai 2000. Oke. Nah, sebelumnya sejak jadi mahasiswa menjadi aktivis mahasiswa. Oke. Nah, disitulah pengenalan terhadap demokrasi dan rasa-rasanya hampir semua mahasiswa di zaman itu concern terhadap itu, termasuk mengadvokasi pemilu tahun 92-97 dan puncaknya kan di pemilu pasca reformasi tahun 99. Oke. Nah, di situ kemudian tumbuh pemantau pemilu, walaupun di masa Orde Baru itu sudah ada
pemantau pemilu KIPP dulu, Komite Independen Pemantau Pemilu, yang kemudian 99 itu dia tumbuh lebih banyak lagi. Dan di situ kebetulan ada namanya Anfrel. Nah, Anfrel ini basisnya perguruan tinggi, dan di Sulawesi Utara itu basisnya itu di Unstrat dan di IKIP. Oh, oke. Tahun itu Pak ya? Pemilu 99. Oke. Nah, waktu itu saya ketua SMPT IKIP, ada kalau tidak salah Dr. Franz Sontania, ketua SMPT Unstrat. Oke, Nah, kita luar biasa. berdua menjadi pembina dalam Anfrel, dan yang teknisnya dikelola oleh teman-teman SMPT. Baik. Nah, jadi Berarti, dua itu ya. yang kemudian mulai disitulah concern terhadap pemilu, karena memang masanya pemilu demokratis kan di situ. Berarti salah satu yang menggerakkan masyarakat atau mahasiswa Sulawesi Utara ya untuk mewujudkan Ya. Indonesia era Ya, karena ya. kewajiban sejarah di masa itu kan. Nah, di situ kita menjadi pemimpin mahasiswa, pemimpin utama mahasiswa di satu kampus. Kemudian di waktu itulah terjadi satu Reformasi. pergerakan dan Oke. reformasi. Baik, katanya juga Pak Kenli ini pernah bekerja di Badan Legislatif Pusat, Pak. Ya, ya. Setelah memimpin satu organisasi mahasiswa di Jakarta, di nasional, bukan setelah sebenarnya, semenjak masuk Jakarta, berorganisasi, sudah terlibat dalam aktivitas di parlemen, di DPR, ya. Baik. Membantu orang sebagai anggota DPR. Nah, sejak tahun 2003 lah, Oke. sebagai tenaga ahli, dan setelah itu masuk sebagai tenaga ahli alat kelengkapan Badan Legislasi DPR RI, salah satu alat kelengkapan. Tapi sebenarnya tidak lama di situ. Yang lama saya sebenarnya sebagai tenaga ahli Badan Pengkajian MPR. Oke. Lebih lama di MPR sebenarnya. Lebih lama di MPR ya. Dalam alat kelengkapan DPR dan MPR. Baik, berarti ini dulu sering turun ke jalan Pak Kenli ya? Oh, sudah Lumayan. pasti. Kan sebagai aktivis Iya. pergerakan, kehidupannya lebih banyak di jalan, bukan Oke. di kuliah kan. Nah, Pak Kenli kan ini yang berjuang untuk Indonesia yang lebih demokratis. Ya, ya. Tahun 98. Melihat saat ini Pak, bagaimana Pak? Ya, pro kontra sih. Kalau dari kacamata orang yang terlibat di reformasi 98, karena outputnya sih ada, termasuk pemilihan umum Ya. dan pilkada. Karena salah satu yang diperjuangkan di masa reformasi itu selain bukan pengendalian, pergantian kekuasaan, dan ada transformasi suatu masa, itu yang juga diharapkan itu terbangunnya satu kehidupan yang lebih demokratis, kebebasan pers Ya. bisa terjadi, penyelenggaraan pemilu itu diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri, dan itu semua terjadi. Jadi secara prosedural itu cita-cita reformasi itu sebenarnya sudah lengkap gitu. Ada Oke. satu pengadilan yang bebas, ada Iya. pengadilan konstitusi, ada komisi yudisial yang mengawasi hakim. Oke. Jadi outputnya masih terlihat Pak ya sampai Masih saat terlihat. ini ya. Tapi Tinggal problem bagaimana? sekarang kan substansialnya. Iya. Demokrasi prosedural Iya. itu sudah, saya lihat secara umum sudah tercapai lah dengan lembaga-lembaga yang menjadi lembaga yang mandiri, ada check and balances antara eksekutif, legislatif. Oke. Ya, pemilunya sudah berlangsung secara cukup demokratis, penyelenggaranya sudah mandiri. Iya. Tapi kan yang dikritik publik sekarang itu substansinya belum terlihat. Oke. Kita kembali soal penyelenggara pemilu karena Pak Kenli ini punya pengalaman yang mumpuni sebagai penyelenggara pemilu sebelum sebagai ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagai anggota Bawaslu Sulawesi Utara, dan pernah juga menjadi ketua Bawaslu Sulawesi Utara. Dan Sebentar. saya ingat
sebagai salah satu pimpinan Bawaslu yang suka mengkritik KPU waktu itu Ya, ya. atas kinerjanya. Ya. Zaman coklit waktu itu ada Pak Ya, Kenli ya. kritik ya apa soal pelanggaran coklit yang terjadi. Sekarang ini Pak Kenli yang dikritik oleh Bawaslu, bagaimana Pak? Ya, memang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga itu kewajiban konstitusional kan. Jadi kalau pengawas pemilu tidak melakukan kritik tapi konstruktif ya dan Ya. ada saran perbaikan, itu nanti dipertanyakan publik ya. Ya. Karena tupoksinya melakukan pengawasan. Jadi kalau misalnya teman-teman Bawaslu sekarang juga melakukan koreksi kritik, kita terima karena kita pernah melakukan itu. Tetapi kan proses komunikasi antara dua lembaga ini kan harus jalan. Iya. Dan kita paham bahwa semua saran perbaikan Bawaslu, rekomendasi wajib ditindaklanjuti karena itu undang-undang Iya. menyatakan seperti itu. Jadi kalau saya dari dulu dan walaupun dulu saya melakukan pengawasan, saya sering sampaikan ke dulu Pak Ardiles dan teman-teman dan juga teman-teman di Bawaslu agar pekerjaan kita itu sebenarnya membantu penyelenggaraan teknis yang dilakukan oleh KPU. Jadi jangan dilihat Oke. sebagai sesuatu yang mengganggu. Iya. Dan kita juga di Bawaslu dulu tidak melihat KPU itu sebagai sesuatu yang selalu salah. Karena ketentuan Undang-Undang 7 menyatakan kita sebenarnya kan satu lembaga Iya. yang menurut konstitusi itu penyelenggara pemilu secara bersama. Tapi dulu Pak Kenli sebagai pengawas, mengawasi. Ya. Sekarang yang diawasi. Iya, iya. Kalau dari Bapak gimana? Enakan yang mana Pak? Tidak masalah. Tidak masalah, tidak, dua-duanya. Dua-dua enak lah. Dua-dua enak. Ya, justru saya bersyukur bisa menjadi pengawas dan yang diawasi. Oke. Tapi setelah sekarang jadi yang diawasi, adakah yang lihat oh iya ternyata dulu saya lihat begini-begini ternyata memang kendalanya di lapangan ini ya. Oh pasti. Iya, mungkin boleh Pasti, diceritakan pasti. Pak apa-apa saja itu Pak. Kan kita lembaga struktural yang memusat ke atas, Bawaslu maupun KPU. Jadi kita lembaga vertikal. Nah ada kebijakan-kebijakan yang dulunya kita kritisi di KPU, yang kita tahu juga KPU provinsi atau KPU daerah itu tidak bisa menindaklanjutinya karena itu kebijakan pusat. Oke. Kebijakan pusat. Berarti kadang ada tabrakan kebijakan begitu Pak. Jadi kita dan sekarang juga kita memahami dan saya kira Bawaslu juga memahami bahwa sebagai organisasi yang mengeksekusi regulasi yang dibuat oleh KPU RI dan Bawaslu RI, maka kita akan secara serius melakukan langkah-langkah sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pimpinan. Oke. Tetapi kan dalam mengeksekusi sebuah regulasi, termasuk dalam penyelenggaraan teknis pemilu dan pengawasan pemilu, kebijaksanaan di tingkat kita ya, secara sosiologis, secara kemanusiaan itu kan menjadi satu titik pertemuan untuk menyelesaikan satu kebijakan nasional yang terlihat agak ada perbedaannya. Oke. Nah itu bisa kita sekarang bisa ketemu lah. Ya. Bukan karena Pak Kenli dulu Bawaslu sekarang ke KPU jadi gampang ketemunya Pak. Dan Pak Ardiles juga sebagai KPU. Tukar tempat ya. Ya mungkin ada manfaatnya juga. Iya. Ya. Karena semua teman-teman di Bawaslu sekarang kan masih dulu bekerja bersama saya juga. Kan? Iya, iya, Dan iya. teman-temannya Pak Ardiles di KPU sebagian besar juga masih berada di KPU. Ya ini jadi sinergi yang baik ya antara KPU dan Bawaslu Sulawesi Utara. Saya kira dengan pengalaman pemilu 2014 ya, kolaborasi itu terjadi ya. Tetapi ada putusan-putusan Bawaslu yang merekomendasikan dan menyarankan untuk kami perbaiki dan itu kami perbaiki semuanya. Oke, baik. Ya, sampai terakhir putusan Bawaslu terkait KPU Tomohon. Oh, oke. Sebelum masuk ke sana,
kita mau jeda dulu sejenak Pak ya. Ya, boleh. Iya, nanti setelah ini kita cari tahu evaluasi dan kesiapan KPU lebih jauh untuk menghadapi Pilkada 2024. Tetap bersama kami di Bawaslu Sulut Bacarita. Bawaslu Sulut mengawasi. Mari Jo, orang awasi sama-sama. 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 Bawaslu Sulut mengawasi. Oke, kembali di Bawaslu Sulut Bacarita, masih bersama Pak Kenli Poluan, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara. Sudah membahas banyak hal ya tadi, latar belakang sampai akhirnya terjun di dunia kepemiluan. Ternyata seorang aktivis juga ya, yang aktif memperjuangkan Indonesia yang lebih berdemokrasi tahun 98. Dan lama jadi aktivis. Lumayan lama. Lama sekali. Oke, dan ternyata seseorang yang cukup unik ya, tidak punya media sosial Bapak Ibu ya. Dan sekarang ini di KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kenli di Divisi Logistik, Keuangan, dan Umum. Mungkin boleh diceritakan Pak, tupoksinya apa saja? Divisi itu melekat dalam jabatan ketua. Jadi memang tidak bisa memilih divisi. Oh, ketua memang itu ya, tidak Ya. bisa pilih. Oke. Dalam ketentuan tata kerja KPU, Oke. itu ketua itu mengorganisasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi, mensupervisi terkait keuangan umum, logistik, dan rumah tangga. Jadi tugas dari ketua divisi yang melekat ke ketua itu adalah mengorganisasikan, mensupervisi, dan memonitoring, mengevaluasi kerja-kerja yang terkait dengan logistik pemilu dan Oke. pilkada, terkait pengolahan keuangan. Ya tentu pengolahan keuangan itu dalam ketentuan itu secara teknis dikelola oleh birokrasi di situ. Dalam KPU itu di Provinsi Sulawesi Utara dikoordinasikan oleh atau dikendalikan oleh sekretaris KPU. Oke. Tetapi ketua divisi bisa melakukan supervisi terhadap proses atau pengendalian terhadap pekerjaan yang terkait keuangan. Oke. Tapi tidak masuk dalam teknis keuangannya. Yang kedua itu tentu bagaimana tupoksi ini memastikan agar hal-hal yang sifatnya umum, yang sifatnya kerumah tanggaan itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan organisasi dan semua yang terlibat dan elemen organisasi. Termasuk perencanaan keuangannya Pak, bisa diatur oleh Nah, perencanaan ketua? ada divisi yang lain. Oh, oke. Melekat pada divisi, menyatu pada divisi data. Data informasi ya. Perencanaan data informasi Oke. untuk 5 anggota. Karena di KPU itu ada yang provinsinya ada yang 5 anggota, ada yang 7 anggota. Jadi ada 9 Oke. provinsi. Yang keanggotaan provinsinya itu ada 7 orang. Nah, itu beda lagi, dipisah-pisah lagi. Oh, baik. Perencanaan dengan datanya dipisah. Tapi kalau dia 5 itu perencanaan datanya digabungkan. Kalau dia 7 logistiknya itu dipisah dari yang Oh. umum dan keuangan. Logistik termasuk surat suara Pak, kebutuhan-kebutuhan. Ya, surat suara. Oke. Justru surat suara jadi logistik utama. Ya. Tapi dalam Oke. PKPU kan tidak disebut logistik ya. Disebut perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Tetapi kalau menyingkat terlalu panjang Oh, itu ya, ya. ya. Disingkatnya logistik. Disingkat logistik. Karena nomenklatur pendivisiannya juga menyebut logistik. Oke. Jadi semua itulah terkait surat suara, kotak suara, macam-macam lah. Perlengkapan TPS,
perlengkapan KPPS yang akan melakukan proses pekerjaan pemungutan suara. Baik. Malah yang lebih luas itu alat peraga kampanye bisa dikategorikan sebagai logistik juga. Oke. Yang diproduksi oleh KPU. Karena seperti pilkada ini kan ada logistik peserta pemilihan yang nanti akan difasilitasi KPU. Alat peraga kampanye Oke. dan bahan kampanye. Dan itu semua di bawah divisinya Pak Kenli ya. Ya, mengorganisasikan, mengendalikan, mensupervisi dan mengevaluasi. Oke, baik. Ada pertanyaan Pak ini dari Bawaslu. Ya. Tanggapannya soal podcast Bawaslu Sulawesi Utara katanya terobosan baru kan di Bawaslu Sulut. Tanggapannya Pak Kenli soal program ini bagaimana? Programnya mantap. Nah, karena semasa saya di Bawaslu pernah merencanakan. Oh, jadi sudah direncanakan jauh-jauh dari adanya Pak Kenli ya? Merencanakannya udah lama, udah sejak masa COVID dulu. Oke. Tetapi kan yang lebih berhasil yang melaksanakannya. yang merencanakan Kalau sejak zaman Pak Kenli tapi mencita-citakan eksekusinya di gitu sini lah. ya. Dulu masih mencita-citakan Iya. diskusi-diskusi. Apalagi dulu kan masa COVID itu kegiatan-kegiatan seperti ini kan tumbuh. Iya betul. Karena ada ketentuan-ketentuan yang tidak bisa berkantor banyak orang. Sehingga dulu kita diskusikan. Oke. Saya kira ini satu terobosan yang bagus, satu eksekusi yang baik dengan dinamika masyarakat sekarang ya. Yang sekarang sudah banyak sekali sampai di desa-desa menonton YouTube, Iya. TikTok, Oke. Instagram dan lain-lain. Siapa tahu Ya, KPU kita juga Pak. mengomentari TikTok, YouTube sementara tidak ada. Wah, kita kembali ini Pak soal evaluasi pemilu. Ya. Kan kebetulan Pak Kenli ini yang mengampu divisi logistik ya, Ya, pada ya. pemilu kemarin soal pengadaan, distribusi Ya, ya. logistik itu sempat jadi soal Pak. Itu Ya, bagaimana ya. tanggapannya? Tentu kita merencanakannya dan berupaya mengendalikan dan mengorganisirnya itu secara baik lah. Tetapi ini kan orang yang terlibat di situ itu banyak sekali. Iya. Karena yang terlibat di situ kan di samping KPU yang menentukan regulasi ya, dan dieksekusi oleh kami di provinsi dalam pengadaan, dan kabupaten juga ada kewenangan pengadaan. Proses pembuatan percetakan itu ada pihak ketiga. Oke. Nah, pihak ketiga dalam proses pengadaan kan menggunakan LKPP. Iya. Nah, kemudian Berarti itu dari pusat Pak yang menentukan. ya karena pemilu kan Oke. heavy-nya ke KPU pusat lah yang Oke. menentukan semua. Tapi kewenangan-kewenangan pengadaan itu didistribusikan ke provinsi, sebagian ke kabupaten kota. Tapi surat suaranya diadakan oleh KPU provinsi sebagian besar, beberapa oleh KPU RI. Iya. Nah, tapi yang jadi soal di logistik pemilu 2024 itu kan yang tadi disebut itu hal-hal yang sebenarnya sudah dan sering terjadi Oke. di pemilu dan pilkada itu adalah ada kekurangan, Ada yang tertukar ada Pak. yang tertukar, ada yang rusak dan sebagainya. Oke. Nah, karena banyak elemen yang bekerja, ada yang tertukarnya ketika pengepakan dari percetakan. Ya, mungkin Pak bisa dijelaskan ke masyarakat awam, mengapa sih sebenarnya logistik itu jelang pelaksanaannya Ya. baru? Kan kalau orang awam ya berpikir, kenapa nggak dari jauh-jauh hari begitu, biar hal-hal yang sedemikian tidak terjadi, belum lagi kendala distribusi karena faktor cuaca dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kenli. Nah, pertama memang ketentuan undang-undang menyatakan logistik utama yaitu surat suara dan perlengkapan lainnya itu harus sampai ke TPS itu minimal 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu ada ketentuannya. Maksimal maksudnya Pak atau minimal? Ya sudah sampai lah. Oke. Jadi sudah sampai Paling lambat? Ya paling lambat 1 hari. Oke.
Nah, ya, tapi ada masalah kedua terkait keamanan di situ. Oke. Karena proses distribusi dan pengolahan TPS pada hari pemungutan suara itu kan ketentuan juga menyatakan dia harus melibatkan kepolisian. Sementara aparat kepolisian kan terbatas, tidak sesuai dengan jumlah TPS. Berarti amanat undang-undang memang harus ada aparat yang mengawal surat Harus suara. ada untuk keamanan kan. Oke. Dan itu SOP dari KPU RI juga dalam pedoman teknis, dan sebelumnya PKPU logistik itu dia yang bisa memastikan keamanan kan kepolisian. Ya. Tidak Soal mungkin. waktunya Pak, kenapa harus mepet? Apa yang ingin dihindari? Atau memang ketentuannya sudah seperti itu tidak bisa dilanggar? Ya, salah satu faktor keamanannya. Oke. Kalau kita sudah sampai di TPS jauh hari sebelum pemungutan suara, maka kan akan terkait dengan personil kepolisian dan Oke. pembiayaan. Oke. Dia harus dijaga kan Betul. setiap hari. Betul. Dan juga mungkin yang tidak dipikirkan orang kesehatan. Iya, Karena betul. kan dia harus jaga 24 jam. Oh. Ya Tidak kan, bisa ditinggal. Ya, kalau ditinggal kan itu jadi masalah. Berbahaya ya. Ada masalah hukum. Oke. Jadi indikatornya banyak lah, atau Oke. alasannya banyak kenapa dia sampai ke ini terkait dengan distribusi dan Iya. logistik yang sudah ada di TPS dalam waktu yang tidak terlalu jauh dengan pemungutan suara satu hari. Kadang-kadang kan kita diskusi dengan kepolisian, ternyata aparatnya juga tidak cukup. Iya. Jadi harus ada solusi yang bisa saling memahami. Ya. Oke. Kalau polisi di satu kelurahan misalnya itu cuma 3 orang, sementara TPS-nya 10 ya. Itu ya, ini itu kendala yang juga. susahnya, ya. Tidak bisa diwakilkan ke misalnya ke Pol PP Pak atau apa? Nah, karena tanggung jawab keamanannya ke kepolisian terkait dengan Atau TNI distribusi, tentu itu kewenangan kepolisian. Oh, oke, baik. Karena pembiayaan terkait itu kan ada di kepolisian Oh, oke. untuk keamanan Baik. tempat pemungutan suara. Kalau untuk evaluasinya Pak di Sulawesi Utara itu kendalanya apa kalau terkait distribusi logistik? Kendala terbesarnya apa yang dihadapi? Saya kira karena daerah kita itu memiliki satu keunggulan, tapi juga jadi masalah terkait dengan tipologi geografisnya. Oke. Sulawesi Utara itu kan ada kelautan, Ya. dia Gunung. ada pegunungan, dan ada daerah yang di pinggir pantai yang bisa juga sering banjir. Oh, ya. Ya lengkap lah kita. Itu kekuatan Kompleks ya, kompleks. permasalahannya. Ya, terutama mungkin di kepulauan ya. Hmm. Karena pemilu kemarin itu kan pas di puncaknya musim penghujanan. Ya. Nah, nanti seperti Pilkada 2024 ini nanti kita diskusikan juga kan bulan November. Di Betul. musim hujan juga. Jadi kira-kira masalah, tapi kan itu bisa kita mitigasi dengan pengalaman pemilu kemarin. Akhirnya di daerah-daerah yang pulau-pulau kecil terutama kita kan meminta bantuan TNI. Oh. Jadi di beberapa tempat di pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan, terutama di pulau-pulau terluar, distribusinya kan menggunakan kapal Armada dari TNI ya? KRI. Oh, oke. Kapal yang dibantu oleh TNI, termasuk sebenarnya di Minahasa Utara kan, Ya. karena di situ juga ada pulau-pulaunya, dibantu oleh TNI juga. Jadi semuanya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada manajemen risikonya, ada upaya mitigasi, dan ada penyelesaian secara cepat. Oke. Sehingga masalah-masalah yang terkait kekurangan, Bisa diminimalisir kerusakan, ya. dan tertukar kan bisa kita Ya. lakukan tindakan-tindakan cepat. Sehingga proses pelaksanaan hari H pemilihan kan bisa terselenggara. Ya. Jadi semuanya ada solusinya. Oke. Ya, karena kita udah paham bahwa potensi-potensi masalah itu berpotensi terjadi, sehingga kita harus siapkan program Solusi, mitigasinya, ya. Oke. program solusinya, sehingga Oke. pada hari H pemilihan dari jam 7 sampai jam 12 ya, Ya. itu masyarakat pemilih
yang punya hak pilih bisa memilih, dan Oke. faktanya kan bisa memilih, Iya, kecuali betul. yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Selama dia masih memenuhi syarat sebagai pemilih di pemilu 2024 itu kita fasilitasi, dan surat suaranya kan cukup. Iya. Ya, ini yang pasti kalau soal logistik ya sudah direncanakan dengan matang, Ya. ada mitigasinya juga ya, resiko-resiko Ada apa. manajemen Dan pasti resikonya kalau ada. terjadi masalah dipastikan oleh Pak Ketua harus ada ini tindakan yang cepat, harus ada dan solusinya. itu kita siapkan rencana kontingensinya. Oke. Kita sudah susun kontingensi waktu Baik. pemilu kemarin. Jadi terjadi satu emergensi, kita harus siapkan Mm-mm. satu kontingensi tindakan, dan itu Oke. terjadi di lapangan. Oke, baik. Kalau begitu kita tinggalkan soal logistik dulu. Ya, siap. Kita beralih ke isu yang lain ini Pak, yang kemarin viral juga, heboh, dipermasalahkan Ya, ya. di mana-mana. Ini soal Sirekap, Ya, yang katanya ya. pilkada juga masih akan tetap dipakai Ya, oleh ya, KPU. ya. Bagaimana Pak tanggapannya? Sirekap ini kan sudah digunakan di Pilkada 2020. Justru pilot project atau uji coba dan kebijakan pertama di Pilkada, kemudian dikembangkan di pemilu 2024. Ada plus minusnya, ada kritik publiknya. Secara umum kan KPU RI menerima, kami juga Iya. menerima kritik itu. Ya. Tetapi secara evaluasi Sirekap ini dari pengalaman kami ya, Mhm. ternyata banyak sekali membantu KPU provinsi dan kabupaten kota RI memastikan bahwa tindakan atau prosedur yang dilakukan di tingkat kecamatan Mhm. itu dilakukan dengan benar. Ada beberapa yang tidak dilakukan dengan benar, kita yang mengetahuinya Lewat Sirekap. lewat Sirekap. Mhm. Dan akhirnya proses tindakan etik sampai ada yang dilakukan pemberhentian kan, Iya. karena diketahui lebih dulu oleh KPU provinsi. Iya. Tapi sayangnya tidak dibuka untuk Bawaslu Pak ya. Nah, itulah saya bilang kebijakan nasional. Oke. Bawaslu kan dapat melihat sebagai viewer kan. Iya. Oh bisa sebagai viewer. Iya kan bisa. Sirekap Oh kan iya, sebagai- seperti masyarakat biasa kan, Ya, tapi sebagai viewer. Oke. Berarti yang pasti untuk Sirekap sangat membantu KPU dan Saya untuk kira alat bantu yang ada mungkin kelemahannya, Hmm, tetapi itu lebih banyak manfaatnya. oke. Terutama terkait pengalaman kami di internal ya, bisa mengontrol tindakan-tindakan yang tidak sesuai ketentuan, Oke. terutama dalam rekapitulasi di Oke. kecamatan. Dan itu faktanya kan beberapa kecamatan itu dilakukan pengendalian dan dilakukan perubahan pada rekap kabupaten kota. Dan harusnya lebih siap nanti ya untuk pilkada. Saya kira Lebih siap. karena ini kewenangan KPU RI, kita kan sebagai eksekutor dan Iya. pengguna yang melakukan satu perbaikan-perbaikan. Ya. Berdasarkan evaluasi 2024 itu adalah tim KPU RI. Oke, baik. Nah, kemarin juga kan Pak di Sulawesi Utara salah satu daerah ada sengketa hasil PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ya. Kurang lebih ada 8 perkara, Ya. Pak, yang diregistrasi khusus untuk pemilihan legislatif. Tanggapannya, Pak? Pada akhirnya kan semua tidak diterima. Hmm. Jadi ada 8, 6-nya dismiss, Iya. ditolak. Ya. 2-nya masuk dalam proses pemeriksaan. Dan akhirnya putusan akhir Mahkamah Konstitusi tidak diterima. Ya. Jadi tidak ada pekerjaan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten kota terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena semuanya di Jadi secara garis besar Pak Kenli sebagai ketua puas dengan hasil pemilu kemarin di Sulawesi Utara, terlepas Saya kira dari ya. berbagai masalah juga yang ada. ya saya kira, dan ukurannya kan di Mahkamah Konstitusi juga Iya. salah satu indikatornya. Oke. Mahkamah merasa bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Hmm. dan ternyata dengan Bawaslu juga, karena kita berpendapat yang sama, itu benar apa yang kita lakukan. Prosedurnya sudah sesuai, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman di KPPS, PPK, kabupaten kota itu sudah berlangsung sesuai prosedur, Baik. sehingga ditolak. Ya. Berarti sudah dianggap bekerja cukup baik ya jajaran KPU Pak ya, Sulawesi Utara. Saya kira secara umum begitu. Baik. Ini menatap pemilihan gubernur, wakil gubernur Pak.
2024. Ya, Digadang-gadang jadi salah satu pemilihan yang cukup panas. ya, ya. Dari Pak Kenli bagaimana? Ya, memang pilkada itu di mata orang itu relatif potensi konfliknya lebih tinggi ya. Karena sebenarnya pemilu juga konfliknya bisa tinggi, tapi pilkada relevansi dengan kepentingan masyarakatnya lebih besar, lebih kuat. Iya. Karena dia menjadi pemimpin daerah, menentukan semua kebijakan, Iya. semua hajat hidup orang banyak ya. Jadi saya menganggap itu pandangan para ahli itu ada benarnya. Nah, tinggal kita bagaimana KPU dan Persiapannya seperti apa, Pak? semua penyelenggara mempersiapkan dengan baik. Nah, kami kan sudah ini kan sudah berjalan Iya. tahap pemilunya. Ya. Nah, sekarang ini kami sudah melakukan berbagai agenda penyelenggaraan teknis secara bersama-sama. Ya. Misalnya saya dalam teknis penyelenggaraan, kami sedang melakukan proses persiapan tahapan pencalonan. PKU pencalonan kan sudah ada ya. Ya. Sebelumnya kan sudah ada kegiatan teknis terkait dengan calon independen. Dan di Sulawesi Utara ini ada 2 kabupaten kota yang ada bakal pasangan calon independen itu perseorangan itu ada di Tomohon yang kemarin berdasarkan hasil verifikasi Iya. dukungan Fakta. itu dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Tomohon. Dan di Talaut ada 1 pasangan calon berdasarkan hasil verifikasi aktual dinyatakan harus ada perbaikan. Nah, itu yang kami lakukan dalam hal teknis penyelenggaraan. Oke. Nah, sambil kita mempersiapkan pendaftaran calon pada tanggal 27 Agustus Ya. pembukaannya. Nah, proses persiapan itu sudah kami lakukan hari-hari ini, termasuk mengumpulkan semua stakeholders yang terkait dengan syarat calon. Ada kepolisian, ada pengadilan tinggi, ada dinas pendidikan, ada Kementerian Hukum dan HAM, pengadilan kita sudah kumpulkan kemarin, berdiskusi bersama dengan partai politik di situ untuk supaya kita ada kesepahaman. Baik. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi pada 27 itu sampai 27 Agustus itu terkait dengan syarat pencalonan. Oke. Nah, ini kan hari-hari ini menjelang tahap akhir coklit ya. Coklit kan sampai 24 Juli, Pak. Ya, ya. Waktu lalu Pak Kenli Ya. suka waktu jadi Bawaslu kan suka Ya, saya pengkritik paling keras karena pengkritik paling keras soal coklit. Karena tupoksinya kan. Iya, lalu bagaimana proses coklit saat ini, Pak? 2024 di Sulut, tapi dijawab usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bawaslu Sulut Bercerita. Bawaslu Sulut mengawasi. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Barjo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, torang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Mari Jo, orang awasi sama-sama. Bawaslu Sulut mengawasi. Iya, terima kasih masih bersama kami di podcast Bawaslu Sulut Bercerita. Ya. Terakhir tadi bertanya soal apa kabar coklit di Sulawesi Utara. Ya, ya. Dulu Pak Kenli suka kritik ya, coklit di Sulut. Mengawasi kan? Iya, sebagai pengawas. Sekarang yang diawasi. Apa kabar Pak coklitnya? Udah mau Ya, habis ya, ya. masa coklit? Ya kan coklitnya sampai tanggal 24 Juli. Iya. Tetapi ada kebijakan di KPU itu menyelesaikan coklit dalam 10 hari pertama. Oh, ya. Jadi kita mendorong teman-teman di tingkat Pantarli yang ditugaskan untuk melakukan coklit itu
melakukan pekerjaan sprint dalam 10 hari itu Ya, bisa. pantasan cepat sekali selesainya. Itu memang cuman mengejar agar di notice oleh ya. KPU RI apakah atau bagaimana Pak? Karena dengar-dengar memang KPU Sulut kan sering dapat penghargaan karena coklatnya paling cepat tuntas. Nah, itu saya baru dengar. Tapi kebijakan itu sebenarnya dilakukan supaya dalam hari-hari selanjutnya ada evaluasi. Oke. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi Ya. sepanjang masa coklit itu dipersilakan teman-teman Pantarlih melakukan coklit dengan batas waktu hari pencoklitan terakhir. Ya. Tetapi sekarang kita percepat untuk ada evaluasinya Oke. dan saran Bawaslu-nya. Apa yang dievaluasi Pak? Ya tentu berdasarkan saran Bawaslu, berdasarkan laporan masyarakat. Iya. Dan yang terakhir adalah berdasarkan updating data dari Kemendagri Oke. terkait beberapa item yang ternyata itu ada perubahannya, misalnya tentang keanggotaan terkait kepolisian itu ada yang baru sekitar Yeah. 13 orang di Sulawesi Utara yang kita verifikasi. Baru ada yang terkait dengan pindah datang, pindah pergi. Nah, itu data barunya baru Yeah. muncul lagi. Ya. Kalau kita lambat mengerjakannya dengan saran-saran perbaikan dan informasi data yang baru ini kan nanti kita tidak akan bisa mengerjakan dengan lebih terstruktur. Jadi yang dimaksudkan dengan evaluasi di 10 terutama di 15 hari ini itu adalah supaya kita bisa semaksimal mungkin menyelesaikan semua masalah yang terkait laporan masyarakat itu atau media atau pengawas pemilu itu pada akhir masa coklit kita selesaikan. Sampai saat ini bagaimana Pak progresnya? Ya, Udah kita tuntas sudah semua? kerjakan. Saya tidak tahu apa saran perbaikan Bawaslu sudah masuk ya. Oh iya ya, itu Kita yang lagi ditunggu ya. tunggu itu. Tapi beberapa kabupaten kota dan kecamatan saya sudah dengar saran perbaikan PPK dan Bawaslu kabupaten kota itu sudah masuk Ya. dari seminggu lalu. Iya. Sehingga Bawaslu KPU kabupaten kota segera menindaklanjuti, malahan rapat bersama antara Bawaslu KPU. Ya, terkait yang masalah yang dulu kita pertanyakan waktu zaman kami masuk di Bawaslu, Iya. yaitu apakah itu dilakukan door to door, Iya. apakah dilakukan penempelan stiker dan macam-macam itulah. Apakah betul-betul rumah itu kosong, begitu-begitu. Nah Oke. ini masukan dari kabupaten kota Bawaslu dan kecamatan itu sudah ada yang kita klarifikasi, misalnya begini, kan coklit sekarang menggunakan e-coklit. Ya. Nah, di waktu pagi itu sampai sore mereka kunjungan. Tapi malamnya mereka datang di sekretariat PPS untuk mengupdate lewat e-coklit. Nah, kadang-kadang itu salah persepsi. Dikira persepsi. oleh pengawas desa kelurahan itu mereka melakukan proses coklit itu di remote dari kantor PPS. Oh. Padahal mereka sudah jalan dulu. Oke, jadi dikira hanya Proses administrasi kertasnya sudah jalan, oke. tetapi untuk e-coklitnya mereka balik ke kantor. Oh. Kan oke. kadang-kadang susah e-coklit di Iya. di jalan. On the spot susah On the sinyal spot ya. susah. Dengan kerawanan-kerawanan yang dulu waktu di Bawaslu Bapak tahu kerawanannya apa saja, itu sudah diantisipasi Kak Pak? Ya, saya kira udah kan pengalaman adalah guru yang paling bagus untuk Ya. pelajaran kan. Ya. Dan saya pikir begini, sekarang ini kita merasa bahwa bekerja di KPU tidak 5 orang lagi sebagai pimpinan karena perspektif Bawaslu-nya juga akan berkembang Oke. dengan pengalaman-pengalaman Bawaslu di 2019 karena 2019 itu kan pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dengan undang-undang yang baru, Ya. termasuk kewenangan Bawaslu yang ditambah Hmm. dan aktivitas teknis KPU yang mungkin diperkuat. Oke. Jadi trial and error-nya di 2019. Oke, jadi Ya. sekarang sudah lebih berpengalaman Pak ya? Nah sekarang karena juga kita di Bawaslu KPU masih yang 2019 ya, walaupun saling tukar, kita udah saling bisa
lebih berkoordinasi dan lebih memahami dan lebih bekerja sama. Ya. Oke. Di lapangan ada satu masalah-masalah itu pasti karena ini kerja kolosal kan, Iya. kerja pemutaran data pemilih itu kerja kolosal ya. Iya, Karena betul. kita saja ada 7.000-an orang Pantarli, ada 1.000-an PPS. Bawaslu punya pengawas desa kelurahan di sekian ribu desa. Ya. Secara bersama-sama itu bekerja di lapangan. Jadi mengorganisasikan ribuan orang ini kan tidak mungkin tidak ada masalah, ya kan? Tidak, tapi kan harus dicek semuanya secara detail. Kenapa itu terjadi masalahnya? Ya. Kenapa terjadi perbedaan persepsi atau pendapat di tingkat desa tertentu atau kecamatan tertentu kita. Kalau menurut Pak Kenli dari tahapan pilkada yang ada, Ya, ya. yang paling rawan yang mana, Pak? Saya kira bisa semua tahapan rawan, tapi bisa tidak rawan. Tergantung perencanaan, manajemen risiko dan mitigasi, dan paling penting koordinasi dengan Bawaslu. Kalau begitu yang paling banyak resikonya, Pak, yang mana? Oh begitu. Saya kira resiko setiap tahapan kan beda-beda. Dan biasanya kalau dilihat dari perspektif partisipasi Oke. dan sosial politik, kalau ikut cara pandang indeks kerawanan pilkada yang disusun Bawaslu ini, itu di masa kampanye. Oh, oke. Karena itu yang paling banyak pelanggaran yang ditemukan. Dan itu pasal pemidanaan paling banyak mungkin ya. Oh, oke. Ya kan, ada pidana politik uang, Ya. pidana terkait Ya. Isu SARA dan lain-lain. SARA, ASN, terkait bupati, wali kota yang Ya. menjabat, yang incumbent, keluarganya itulah paling banyak di situ. Setahu saya lah ya. Oke. Terkait dengan pemidanaan di KPU itu ada juga di masa-masa itu. Ya. Jadi saya kira itu paling rawan lah. Oke. Paling rawan karena keterlibatan kampanye kan keterlibatan banyak orang, tidak hanya kontestan dan penyelenggara, Iya. tapi sudah melibatkan Masyarakat umum masyarakat secara luas, pendukungnya, anggota partainya, kepolisian terlibat di situ, macam-macam terlibat Baik. di situ. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Kenli untuk penyelenggara di luar sana dan juga untuk jajaran KPU mungkin dan juga penonton Bawaslu Sulut Bercerita Ya, ini. Saya kira yang pertama itu terhadap internal KPU dan jajarannya sampai ke desa kelurahan, PPS, juga sekarang Pantarli, kita tentu harus bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan Ya. dan terutama juga berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Kita harus berkepastian hukum, kita harus bekerja dengan adil, transparan, dan supaya efisien, ya. Dan terutama pekerjaannya itu harus imparsial karena yang tadi pertama disebut pemilihan bupati, wali kota, gubernur itu kedekatan dengan sesama ya, secara sosiologis antara penyelenggara dengan mungkin calon, penyelenggara dengan pimpinan parpol, dengan tim sukses kan itu ada di situ. Ya. Sehingga penting sekali bagi semua penyelenggara terutama di KPU itu melakukan tugas-tugas itu secara mandiri, bebas, berkeadilan nantinya. Karena undang-undang memerintahkannya begitu. Ya, Tidak ada konflik kepentingan di situ. Dan terutama saya udah bilang kemarin di rakor logistik penutupan, mengelola logistiknya dengan sebaik-baiknya itu karena itu ada terkait pengadaan dan keuangan. Ya. Jangan ada masalah-masalah yang membuat kita susah sendiri. Jadi bekerjalah sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam pengadaan dan pengelolaan logistik pilkada. Baik, bekerjalah sesuai peraturan perundang-undangan. Seringkali Pak, karena itu KPU maupun Bawaslu dibilang sebagai robot undang-undang. Ya, Iya, segala sesuatu diatur oleh undang-undang, tidak boleh ada ruang untuk eksplorasi. Tanggapannya Pak? Dalam penyelenggaraan pemilu pilkada yang kita bisa inovasi itu kan terkait salah satunya dan yang utama itu inovasi dan kreativitas untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada.
Peningkatannya itu dua, peningkatan partisipasi di hari pemungutan suara dan peningkatan kualitas pemilih. Nah itu bisa kita inovasi. Tapi terkait dengan teknis itu kan harus sesuai regulasi. Bahwa syarat calonnya ABCD, kemudian kita periksa, kita konfirmasi kebenarannya. Data pemilihnya itu yang bisa memilih orang yang ber-IKTP elektronik. Kalau dia didaftarkan harus dia di daftar pemilih Kabupaten A yang sebenar-benarnya dia tinggal di situ dan berdomisili di situ. Itu harus sesuai regulasi, tidak bisa kita utak-atik lagi. Ya. Atau yang terkait dengan logistik pemilu tadi, spesifikasinya sudah ditentukan. Dia harus ditender secara terbuka menggunakan sistem elektronik. Itu harus e-katalog dan sebagainya. Oke, baik. Sudah banyak bercerita dengan Pak Kenli. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih atas undangannya ini. Ditunggu tadi dibilang bisa berinovasi terkait peningkatan partisipasi pemilih Pak ya. Ya, dan kita udah jalan ini. Oh, sudah. Ya, semoga partisipasi pemilih ya untuk Pilkada 2024 ini bisa baik. Ya, kita berusaha minimal 76 sekian persen kan tahun 2020. Ya, kalau meningkat sih bagus. Dan kita buktikan di pemilu kan naik sedikit ya. Naik sedikit berapa persen Pak? Walaupun 0, sekian persen, tapi kan naik. Minimal tetap lah dengan situasi yang lebih kompleks. Mudah-mudahan sekarang bisa. Mudah-mudahan ya untuk partisipasi pemilih. Tapi yang begini Bu, terakhir ya. Ya, silakan. Yang penting sekarang itu peningkatannya dari kualitas. Pemilih kita harus didorong harus memilih secara rasional. Dan itu pengalaman di negara demokrasi modern. Mereka kan tidak mengejar kuantitas. Tapi mengejar kualitas. Yang sekarang masih kurang berkualitas, Pak. Secara evaluatif, itu pemilih Indonesia ya. Itu kualitas dalam arti memilih secara rasional itu masih harus ditingkatkan lagi melalui itu tadi sosialisasi pendidikan pemilih, dan memang tidak bisa dibebankan kepada KPU karena tugas pendidikan politik itu dan pendidikan pemilih itu ada melekat pada partai politik, pada media, kepada pemerintah, semuanya. Dan juga pengawasnya mungkin ya, Bawaslu berarti. Ya, Bawaslu sama dengan KPU. Maksudnya kita jangan dibebankan pada penyelenggara pemilu KPU Bawaslu. Karena undang-undang termasuk undang-undang pemilu pilkada menyatakan bahwa tugas pendidikan pemilih itu ada di banyak instansi. Termasuk partai politik. Ya, karena salah satu fungsi partai politik itu pendidikan, Pak. Pendidikan politik kan. Karena mereka kan dibiayai negara. Dibiayai negara sekarang ini sekitar 1.300 per suara bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD. Jadi biayanya untuk pendidikan politik. Gitu. Jadi kita sama-sama lah, bareng-bareng ya, untuk kata anak muda sekarang bareng-bareng. Masalah kita sekarang itu masalah tidak lagi partisipasi datang ke TPS, tetapi bagaimana kualitas dalam menentukan pilihan. Harus memilih dengan melihat rekam jejak dan visi misi program pasangan calon. Jadi pemilih yang rasional ya. Harus pemilih rasional. Terima kasih Pak Kenli. Makasih. Sekali lagi atas wejangannya. Dan demikianlah pemirsa podcast Bawaslu Sulut Bercerita kali ini. Saya Regina Mangkei pamit. Sekali lagi terima kasih Pak Kenli dan selamat bertugas. Mari torang awasi sama-sama Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Utara. Terima kasih dan sampai jumpa. Tak tergoyahkan, tak terpengaruh, kejujuran pedoman dalam setiap langkah. Awasi semua proses agar semua sesuai regulasi. Untuk kebaikan kita bersama. Mari